Era baru AC Milan sudah ditandai dengan ditunjuknya Sergio Conceição sebagai pelatih anyar. Pelatih 50 tahun ini dipekerjakan usai manajemen mendepak Paulo Fonseca. Conceição dinilai sebagai pelatih yang cocok karena memiliki filosofi menyerang. Selain itu, sang pelatih juga dikabarkan akan didukung dengan belanja besar pada bursa musim dingin. Nama-nama seperti Darwin Núñez hingga Samuel Ricky dikabarkan akan segera merapat ke San Siro. Bagaimanakah era baru AC Milan bersama Sergio Conceição? Menurunnya performa semua bintang. Kehadiran Paulo Fonseca justru membawa AC Milan menjadi tim yang tampil angin-anginan. Hal ini gak lepas dari ex-pelatih AS Roma ini yang kerap kali gonta-ganti formasi. Hasilnya banyak pemain yang gak bisa menunjukkan performa terbaiknya di bawah Fonseca. Sebut saja Rafael Leao yang sebelumnya kerap kali menggendong Milan di tiap musim. Musim ini, Leao hanya mampu menciptakan 3 gol dan 5 assist dari 15 pertandingan Serie A. Padahal musim lalu dirinya mampu menyumbangkan 9 gol dan 10 assist bagi Rossoneri. Alhasil, performa buruk Leao sampai mendapatkan kritikan dari Paolo Di Canio selaku ex-pemain AC Milan. Saya mendengar orang-orang berkata bahwa mereka hanyalah bocah dan memang begitulah adanya. Di masa saya, orang seperti itu akan ditekan ke dinding dan dipukul. Ini memalukan, kritik Di Canio. Bahkan Fabio Capello juga sampai menyebut tingkah laku Leao seperti seorang anak-anak. Pasalnya, sang pemain kerap kali enggan menunjukkan rasa hormat kepada lawan. Selain Leao, De Hernandez juga mendapatkan sorotan tajam akibat penurunan performanya. Bek asal Prancis ini gagal mengulang statistik hebatnya yang menggendong Milan di musim lalu. Theo malah kerap kali tampil angin-anginan bersama Rossoneri musim ini. Ex-Real Madrid ini menyebut masalah ini berasal dari Fonseca yang kerap kali menarik keluar dirinya. Penurunan performa dua bintang ini berpengaruh besar terhadap performa AC Milan secara keseluruhan. Skuad Rossoneri jadi kesebelasan yang tampil angin-anginan. Bahkan hampir semua anak asuh Paulo Fonseca mengalami penurunan performa yang drastis. Hal ini jugalah yang membuat AC Milan sudah mengalami 6 kekalahan dan 6 hasil imbang. Alhasil, Rossoneri cuma bisa menatap lesu karena berada di peringkat 7 klasemen. Padahal di musim sebelumnya, klub kota Milan ini bersaing dalam perebutan Scudetto. Situasi buruk ini membuat Fonseca sempat dikritik tajam oleh Franco Ordine. Jurnalis beken Italia ini menilai sang pelatih kurang dihormati karena nggak mampu membuat skuad Rossoneri harmonis. Apakah ada keselarasan mutlak antara sepak bola yang ingin dicapai oleh Fonseca dan kemauan dari tim? Fonseca tidak mampu membuat dirinya didengar di ruang ganti, ujar Ordine. Selain itu, para legenda pasukan merah hitam turut marah besar dengan keputusan manajemen. Pasalnya, Gary Cardinale tiba-tiba memecat Paolo Maldini sebagai direktur teknik. Pemilik AC Milan ini pun dianggap sudah melakukan kesalahan besar karena membuang permata klub. Padahal sang legenda sudah mempersembahkan yang terbaik. Lebih dari itu, Paolo Maldini dianggap mengerti apa yang dibutuhkan oleh AC Milan untuk bisa maju. Paulo memenangi Scudetto dan mencapai semifinal Liga Champions. Bukan hanya soal hasil, tetapi juga bagaimana caranya dicapai. Dalam 5 tahun sebagai direktur teknik, Paulo bisa menciptakan lingkungan yang sangat positif, terang Leonardo Nascimento de Araujo. Dapatkan sweater keren dari Desiros yang bisa kamu pilih dengan bermacam warna dan ukuran. Cek linknya di bawah ini ya. Era baru dilatih juru taktik bermental juara. Performa angin-anginan AC Milan akhirnya membuat Paulo Fonseca mendapatkan desakan untuk mundur. Pelatih asal Portugal ini dinilai nggak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Puncaknya terjadi saat AC Milan yang gagal meraih kemenangan kontra AS Roma. Laga tersebut akhirnya menjadi laga penutup Rossoneri bersama Fonseca. Pasalnya, sang pelatih langsung memberikan pengakuan usai laga kontra AS Roma. Saya keluar dari AC Milan. Inilah hidup. Hati nurani saya jelas. Sebab saya sudah melakukan segalanya sebisa saya, ucap Fonseca dilansir dari Football Italia. Ditambah lagi, Fonseca juga disebut keluar karena bertengkar dengan manajemen AC Milan. Selain itu, pemecatan ini malah membuat Carlo Ancelotti kecewa dengan petinggi Rossoneri.
Ini nggak benar, tetapi sayangnya memang seperti ini. Seorang pelatih dalam pekerjaannya agak sendirian, terutama di saat-saat sulit, ungkap Ancelotti. Pada akhirnya, AC Milan malah menunjuk Sergio Conceição sebagai juru taktik baru. Hal ini sempat mendapatkan kecaman karena dirinya merupakan legenda dari Inter Milan. Meski begitu, Conceição mengaku memiliki ambisi besar untuk membawa pasukan merah hitam bangkit. Kami mewakili klub hebat di tingkat global dan kami harus layak untuk membawa nama baik klub hebat ini. Kami memang gak punya banyak waktu, tetapi hal itu bukanlah alasan, ucap Conceição. Sergio Conceição dinilai akan membawa perubahan besar bagi AC Milan. Pasalnya sang pelatih punya mental serta DNA juara bersama FC Porto. Rekam jejak Conceição dinilai jauh lebih unggul dari Paulo Fonseca. Terbukti selama menangani The Dragos, pelatih 50 tahun ini sudah mengoleksi 11 trofi domestik. Padahal FC Porto dinilai nggak punya skuad yang terbilang mewah. Namun lewat racikan taktik jitu, Conceição sukses mencatatkan 72% persentase kemenangan dari 368 laga. Alhasil, publik San Siro sudah nggak sabar menantikan sentuhan pelatih kelahiran Coimbra ini. Apalagi taktik Conceição disebut sangat cocok dengan komposisi AC Milan saat ini. Pasalnya, sang pelatih sangat suka bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Gaya bermain ini bisa mengakomodir semua potensi pemain rossoneri. Termasuk di sektor tengah, Conceição bisa mengandalkan sosok Tijani Reinders. Sang pelatih diprediksi bisa membuat gelandang box-to-box keturunan Indonesia ini semakin gacor. Sejauh musim ini, Tijani sudah mengoleksi 10 gol serta 2 assist. Selain itu, formasi 4-2-3-1 ala Conceição juga mengandalkan sistem pertahanan kokoh yang bakal mengandalkan fullback. Sosok Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Malik Thiaw bakal lebih dipoles. Dapatkan sneaker keren dari Orthosate yang bisa kamu dapetin mulai dari 599 ribuan. Cek linknya di bawah ya. Didukung dengan belanja besar. Kedatangan Sergio Conceição langsung didukung oleh manajemen AC Milan dengan dana besar. Pelatih asal Portugal ini disebut siap tancap gas untuk mengincar beberapa pemain bintang. Sebut saja AC Milan yang sudah sepakat untuk mendatangkan gelandang timnas Italia yakni Samuel Ricci. Gelandang Torino ini dinilai bisa membantu Tijani Reinders dalam menyerang. Selain itu, AC Milan juga disebut siap mendatangkan Morten Frendrap dari Genoa. Bahkan, rossoneri juga mengincar nama Andreas Skov Olsen yang saat ini bermain di klub Brugge. Ex-winger Bolonya ini berhasil memukau mata manajemen Milan dengan penampilan apiknya. Musim ini Skov Olsen berhasil menyumbangkan 8 gol dan 4 assist bagi klub Brugge. Ditambah lagi, manajemen AC Milan juga disebut siap mendatangkan Darwin Núñez dari Liverpool. Conceição disebut bakal menyulap ex-Benfica tersebut menjadi striker yang ganas. Pasukan Merah Hitam dikabarkan akan mendatangkan Núñez menggunakan skema peminjaman. Meski begitu, rossoneri juga akan memberikan mahar 5 juta euro untuk transfer tersebut. Belum lagi, Milan juga disebut memberikan opsi pembelian sebesar 45 juta euro kepada Liverpool untuk transfer Núñez. Kedatangan Núñez ini juga disebut akan mengatasi krisis lini depan rossoneri. Pasalnya, Alvaro Morata dan juga Tammy Abraham dinilai kurang mampu menciptakan banyak gol bagi Milan musim ini. Dengan kehadiran Sergio Conceição, mampukah AC Milan kembali menjadi pesaing gelar juara di musim ini?